Bagian 14. Bertemu Ustazah Aisyah. Sepertinya kalian memang harus segera menikah. Nanti keburu aku berubah pikiran. Jangan kelamaan menunda, Mas. Kasihan ayunanya. Sepertinya udah ngempet. Nanti kalian malah hilap. Belum nikah itu dosa loh. Lanjutku yang semakin membuat wajah Ayuna memerah. Entah menahan marah atau malu. Kalau malu tidak mungkin ia bisa datang ke sini dan mengambil Mas Restu dariku. Sementara Mas Restu langsung nampak salah tingkah dan melepas tangan Ayuna yang sudah dari tadi nempel-nempel. Membuatku geli sendiri melihatnya. Ya sudah, Mas, aku izin berangkat dulu. Aku pun mulai melangkahkan kaki menemui Nizam yang sudah menungguku. Mas kok diam aja? Bukannya belain aku? Tanya Ayuna, suaranya terdengar dibuat-buat, khas anak kecil merajuk yang samar tertangkap indera pendengaranku. Aku menggeleng pelan dan terus melangkah menemui Nizam dan mengantarnya ke sekolah. Aku duduk bersandar pada kursi ruang kerja, sembari memainkan ponsel, membuka aplikasi dengan logo gagang telepon, WhatsApp. Melihat-lihat kembali percakapanku dengan Ustazah Aisyah Mumtazah yang sering mengisi pengajian di masjid dekat restoran setiap hari Minggu. Sebelumnya aku mengenal beliau karena waktu itu beliau sengaja memesan beberapa nasi kotak untuk dibagikan ke anak-anak panti. Dengan senang hati aku menyambut niat baiknya. Ternyata beliau suka mengisi pengajian di masjid dekat sini. Kalau ada waktu luang, sesekali aku mengikuti pengajian beliau untuk menambah ilmu pengetahuan. Semakin banyak belajar, semakin tahu kualitas diri yang masih banyak kurang ilmu ini. Karena hari Minggu kadang anak-anak juga kuajak. Aku mengetik pesan untuk Ustazah Aisyah, ingin berkonsultasi perihal masalah rumah tangga yang tengah menimpaku. Assalamualaikum Ustazah, maaf mengganggu. Apa Ustazah hari ini sibuk? Tanyaku melalui pesan WA. Sekitar 10 menit pesanku dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum ada kesibukan. Insya Allah nanti sore mau ngisi acara dekat rumah. Ada apa nak? Balas beliau. Oh begitu. Kalau tidak keberatan saya mau berkunjung ke tempat Ustazah karena ada yang ingin konsulkan sama Ustazah. Oh bisa datang saja. Ibu tunggu. Balas beliau lagi yang langsung membuat hatiku merasa lega. Aku pun segera mengambil tas dan memasukkan ponsel ke dalam tas dan pergi menemui Ustazah Aisyah. Tapi sebelum itu aku sudah serahkan pekerjaan ini pada Dela, orang kepercayaanku. Assalamualaikum Ustazah. Ucapku begitu sampai dan langsung menyambut tangan beliau lalu menciumnya dengan taksim. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ajaknya ramah sembari tersenyum. Senyum yang membuat hati sejuk karena terpancar ketulusan. Aku mengikuti langkah Ustazah Aisyah masuk ke dalam rumahnya. Ayo silakan duduk. Terima kasih Ustazah. Marni, tolong buatin minum ya. Sama tadi ada martabak di atas meja. Ucap Ustazah Aisyah ke asisten rumah tangganya. Siap Bu. Bagaimana kabar anak-anakmu? Mereka sehat? Tanya Ustazah Aisyah memulai percakapan. Alhamdulillah. Mereka sehat Ustazah, jawabku. Panggil ibu saja. Ucapnya sembari tersenyum. Oh baik Ustazah. Ibu, jawabku sedikit canggung. Ia tersenyum. Ada apa? Ada masalah apa? Tanyanya langsung, seperti sudah bisa membaca raut wajahku. Aku menarik napas dalam sebelum memulai untuk bercerita. Aku melenggangkan kaki menuju pintu utama. Suasana rumah nampak sepi. Mobilnya Mas Restu juga belum kelihatan. Itu artinya ia belum pulang. Aku melirik jam yang melingkar di tangan, jam menunjukkan pukul 5:05. Meskipun memiliki usaha di bidang kuliner restoran, aku selalu usahakan untuk pulang sore agar ada waktu untuk anak-anak. Kecuali kalau lagi darurat, aku mengucap salam dan langsung masuk. Mama,
teriak Gazi dan Nizam yang langsung menghambur memelukku. Anak-anak kesayang, Mama, udah pada mandi belum? Tanyaku sembari jongkok mensejajari tubuh mereka. Belum, jawab Nizam. Kok belum pada mandi? Tanyaku heran. Aduh, maaf, Bu, dari tadi saya bujukin mandi mereka kompak pada gak mau. Katanya mau mandi sama Mama. Terang Biatun. Wajahnya terlihat merasa bersalah. Aku tersenyum. Ya udah, gak apa-apa, Bu. Kalau mereka maunya dimandiin sama aku, jawabku. Aku pun segera menggendong tubuh mungil Gazi, sementara Nizam berjalan di depanku menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar. Keduanya begitu girang, sembari memain-mainkan air hingga bajuku pun ikut basah. Usai mandi, aku segera membalurkan minyak kayu putih ke tubuh mereka dan memakaikan baju. Nah, sekarang mandinya udah, Mah. Tutu, ucap Gaji memberikan botol susunya yang kosong. Oh, Gazi mau susu? Tanyaku. Au, ucapnya sambil mengangguk. Ya udah, ayo kita ke dapur. Sekalian Mama masakin sayur sup mau? Tanyaku. Keduanya pun kompak menjawab dengan semangat. Binar bahagia di wajah mereka begitu kentara, yang tak urung menerbitkan senyum di bibirku. Saat aku melangkah ke dapur, terdengar suara deru mesin mobil memasuki halaman. Sepertinya Mas Restu yang pulang. Setelahnya seseorang mengucap salam di pintu depan. Benar saja Mas Restu yang pulang. Waalaikumsalam, jawabku. Lalu anak-anak pun berlari menyambut kepulangan Mas Restu. Papa, ndong, rengek Gazi saat melihat Mas Restu pulang. Tangannya terentang untuk minta digendong. Jagoan-jagoan papa udah pada wangi. Mas Restu langsung menggendong tubuh Gazi. Hatiku langsung berdenyut melihat kehangatan mereka. Rasanya tak percaya kalau Mas Restu sudah menalakku, meski aku sendiri yang meminta dan masih diharuskan tinggal di sini. Ingatanku terlempar pada pertemuan dengan Bu Aisyah tadi. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, yaitu dalam jangka waktu iddah, wanita mempunyai hak tinggal di rumah suaminya selama masih masa iddah dan tidak boleh bagi suaminya mengeluarkannya. Tidak bolehnya keluar dari rumah karena statusnya masih wanita yang ditalak dan masih ada hak suaminya, juga hak untuk merujuk. Tafsir Ibnu Katsir. Darut Thayyib Cat 2 1420 Hijriah Samilah. Begitulah nak bunyi tafsir dari Ibnu Katsir tentang talak. Jadi kamu mesti tetap tinggal di sana selama masa iddah, terang beliau saat aku mengeluh untuk pergi. Mah, ayo katanya mau bikin sup. Nija menggoyang tanganku, membuyarkan dari lamunan. Ah iya, ayo, ajakku. Mau masak apa, Bu, biar bibi siapkan? Ucap Binah begitu melihat kami. Gak apa-apa, Bi, anak-anak lagi pengen makan sayur sup buatanku. Bibi istirahat saja, jawabku sembari tersenyum. Oh begitu, baiklah Bu, kalau maunya dan Nijam sama gaji begitu, jawab Binah yang kubalas dengan anggukan. Selama menunggu mereka, ku suruh duduk di kursi makan. Aku pun segera menyiapkan bahan untuk sayur supnya, sembari memanaskan air untuk membuat susu. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya supnya pun jadi. Mereka nampak begitu girang saat aku menghidangkannya. Susu Gazi pun sudah kubuat. Kami siap untuk makan. Ayo kita makan sama-sama. Sebelum itu doa dulu, kakak pimpin ya, ucapku menyuruh Nizam untuk membaca doanya. Lagi makan apa? Tanya Mas Restu begitu melihat kami tengah makan.